Halo Zkommerce, perkenalkan nama saya Arifan Tamono, mahasiswa semester 1 Universitas Nusa Cendana Prodi Ilmu Komunikasi. Saya dari kelas B dengan NIM 24030050046. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu teori struktural fungsional dan hubungannya dengan masalah-masalah nasional yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini. Teman-teman, jika kita berbicara mengenai teori-teori dalam ilmu sosial, kita kemudian perlu untuk melihat dari siapa teori itu berasal, siapa gagasannya. Nah, teori struktural fungsional ini digagasi oleh seorang sosiolog kelahiran Colorado, Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1902. Beliau adalah Talcott Parsons. Beliau melihat bahwa fungsi biologis pada tubuh manusia itu memiliki kesamaan dengan struktur sosial. Beliau merasa bahwa keduanya ini memiliki kesamaan. Sehingga dari pandangan ini beliau kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang mana bagian-bagiannya saling berpengaruh atau memiliki keterkaitan fungsional. Nah, teman-teman, jika berbicara mengenai masalah-masalah nasional di Indonesia yang terjadi belakangan ini, saya tertarik untuk membahas mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya karena kemarin di Kupang sendiri sempat viral, ada kasus Satpol PP yang melakukan kekerasan kepada istrinya sampai meninggal. Teman-teman, kita bisa melihat beberapa faktor yang kiranya mendukung terjadinya atau memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa teori yang dijelaskan oleh Talcott Parsons ini cukup benar atau cukup menjawab permasalahan ini. Karena bisa dilihat bahwa salah satu hal atau pemicu terbesar terjadinya kekerasan adalah perasaan bahwa bagian dalam rumah tangga, salah satu bagian dalam rumah tangga tidak cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya. Ini artinya satu bagian dengan bagian yang lain kemudian mempengaruhi hubungan atau struktur dalam masyarakat. Begitu teman-teman. Jadi mungkin pada kasus yang sudah saya jelaskan tadi, sang suami merasa bahwa sang istri ini kurang kompeten menjadi seorang istri, atau si istri ini kurang kompeten menjadi seorang ibu rumah tangga dan seorang istri bagi beliau. Perasaan-perasaan ini atau pemikiran-pemikiran ini yang kemudian akhirnya memicu terjadinya kekerasan sosial. Jadi lewat kasus ini cukup terbukti bahwa teori yang dijelaskan oleh Talcott Parsons ini benar adanya, yang mana suatu bagian masyarakat sangat berpengaruh terhadap fungsi dan cara kerja bagian yang lain. Saya kira begitu dari saya hari ini. Terima kasih. Halo Zkommerce, saya atas nama Gabriel Bangka dengan NIM 24030500137 akan menjelaskan sedikit tentang teori konflik. Teori konflik yaitu teori sosial yang melihat bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan yang teratur, tetapi mengalami konflik dan ketegangan. Teori ini juga melihat arahnya dominasi kekuasaan dan koersi dalam masyarakat. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik ini mulai merebak. Beberapa hal yang menjadi fokus utama dari teori konflik, diantaranya yang pertama itu perubahan sosial dan politik, termasuk politik kontroversial, gerakan sosial, negara bangsa, dan lembaga politik. Yang kedua itu pemisahan kelas dalam masyarakat yang didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi. Yang ketiga itu persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, dominasi dan kekuasaan sebagai cara mempertahankan tantangan sosial. Ada 4 tokoh yang mengembangkan teori ini, yaitu Lewis Althusser, Ralph Dahendorf, Karl Marx, dan Max Weber. Teori konflik menurut Lewis Althusser, seorang ahli sosiologi, memiliki beberapa hal penting, yaitu konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis muncul karena frustrasi terhadap tuntunan tertentu, sedangkan konflik non-realistis muncul karena kebutuhan untuk melepaskan ketegangan.
Ada beberapa pandangan menurut Lewis A. Coser terkait teori ini. Yang pertama itu, konflik dapat memiliki fungsi positif seperti memperkuat solidaritas dan moralitas kelompok. Yang kedua itu, konflik dapat menjadi alat untuk mempertahankan, menyatukan atau memperkuat sistem sosial yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga itu, konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Yang berikutnya itu, konflik dapat memperkuat batas-batas antar kelompok yang terlibat dalam konflik dengan kelompok lain. Yang keempat itu, konflik dapat mendorong kelompok untuk lebih toleransi terhadap perpecahan dan tekanan untuk kesepakatan dalam konflik. Yang kelima itu, konflik dapat mendorong kelompok untuk tidak mentoleransi penyimpangan dan mengeluarkan atau mengawasi ketat anggota yang tidak mengikuti jalan yang benar. Sedangkan asumsi Karl Marx terkait teori konflik adalah bahwa masyarakat berada dalam kondisi konflik yang terus-menerus karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori konflik ini didasarkan pada beberapa pemikiran Karl Marx. Di antaranya yang pertama itu, pertentangan dalam masyarakat kapitalis disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yaitu modal. Yang kedua yaitu kondisi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan penguasa atau pemilik modal terhadap kaum buruh menjadi latar belakang pemikiran Marx tentang persaingan sebagai penyebab terjadinya permasalahan sosial. Yang ketiga, Marx berpendapat bahwa sistem kapitalis akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang keempat itu, Marx menambahkan bahwa yang mengubah masyarakat bukanlah ide, melainkan materi. Pandangan ini dikenal dengan konsep materialisme historis. Yang berikutnya itu, teori konflik berpendapat bahwa tantangan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas. Teori konflik Rel dan Rolf adalah teori yang menyatakan bahwa konflik sosial adalah hal yang wajar terjadi dalam masyarakat. Teori ini didasarkan pada beberapa pandangan. Di antaranya yang pertama itu, konflik sosial muncul dari hubungan sosial dan dalam sistem, sehingga tidak mungkin terjadi pada individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Yang kedua itu, kekuasaan menentukan hubungan-hubungan dalam struktur sosial. Yang ketiga, dalam masyarakat modern, pertentangan kelas tidak hanya terbatas pada pemilikan sarana produksi, tetapi juga melibatkan hubungan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Yang keempat itu, masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Yang kelima itu, kekuasaan berperan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Yang keenam, semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan status sosial, semakin rendah pula intensitas pertentangan kelas. Sedangkan teori konflik menurut Max Weber yang menyatakan bahwa konflik merupakan persaingan antara individu atau kelompok sosial yang disebabkan oleh perbedaan nilai, status, dan rasa kehormatan pribadi. Konflik ini biasanya mengarah pada penguatan kekuasaan. Ada beberapa poin utama dari teori konflik Max Weber. Yang pertama yaitu konflik berasal dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua itu, konflik merupakan sistem otoritas atau sistem kekuasaan. Yang ketiga, konflik dapat berasal dari tiga sumber utama, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat, konflik ekonomi terjadi ketika bersaing merebutkan sumber daya yang langka. Yang kelima yaitu, konflik sosial terjadi ketika orang-orang memiliki nilai atau keyakinan yang berbeda. Yang keenam, yakin bahwa ranah ekonomi merupakan sumber konflik yang paling penting. Teman-teman, itu saja penjelasan singkat tentang teori konflik menurut saya. Saya atas nama Gabriel Bangka mengucapkan terima kasih. Halo Jikomars, saya atas nama Christine Yohana Datire dengan NIM 2403050056. Di sini saya akan langsung ke bagian saya, yaitu menjelaskan masalah nasional yang terjadi selama 2024 berdasarkan teori konflik. Masalah yang dijelaskan yaitu masalah korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau pejabat publik untuk kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara melanggar norma atau hukum yang berlaku dalam negara. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 yaitu kasus korupsi yang berjumlah 271 triliun
yang diduga dilakukan oleh Harvey Muiz dan beberapa orang lainnya. Dan tindakan korupsi tersebut diduga terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP MATBK Bangka Belitung. Kasus korupsi termasuk dalam masalah nasional yang terjadi selama 2024 di Indonesia karena menyebabkan kerugian keuangan negara dan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan menyebabkan terjadinya pengalihan sumber daya yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Halo G-Commerce, perkenalkan nama saya Janisa Desriani Leitanasa dengan NIM 2403050016. Kali ini saya akan membahas mengenai teori interaksionisme simbolik. Teori ini sebenarnya adalah salah satu perspektif utama dalam sosiologi dari 3 perspektif lainnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Ia dikenal sebagai pencetus awal teori interaksi simbolik. Ia menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam situasi tertentu. Pada intinya, teori ini adalah sebuah kerangka referensi untuk memahami bagaimana orang bersama dengan orang lainnya menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini sebaliknya membentuk perilaku manusia. Orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan berdasarkan bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri atau pikiran pribadi. Bahwasanya bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang-orang lainnya dan untuk berinteraksi dengan orang dalam sebuah komunitas. Adapun 3 aspek penting dalam teori interaksionisme simbolik, yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan. Contoh, saya ingin bertemu dengan teman saya Disan. Ketika pada saat dalam perjalanan, saya bertemu dengan Disan. Ini saya, ini Disan. Nah, saya bertemu dengan Disan. Pada saat ini, Disan tersenyum dengan saya. Maka itu bisa diartikan atau dimaknakan sebagai Disan senang sekali bertemu dengan saya. Yang contoh yang kedua yaitu saya bertemu dengan teman saya Hepin, yang dimana pada saat saya bertemu dengan teman saya Hepin di jalan, itu Hepin seperti menunjukkan ekspresi marah kepada saya, yang dimana itu memiliki arti bahwa Hepin sedang marah kepada saya. Adapun makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Misalnya saya memberikan simbol ini kepada orang lain. Nah, orang itu dia mengetahui bahwa simbol ini, orang ini memiliki arti yaitu sarengeo. Mengapa dia mengetahui itu? Karena dia sering menonton drama Korea. Nah, kalau misalnya saya memberikan simbol ini kepada orang lain yang dia tidak menonton drama Korea dan dia tidak memiliki arti itu, maka dia akan memaknakan ini sebagai simbol saya meminta uang kepada dia. Makna ini dia akan berbeda ke orang lain kalau mereka tidak mengetahui simbol tersebut yang kita ketahui itu. Aspek yang kedua yaitu pentingnya konsep mengenai diri. Individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Orang-orang tidak lahir dengan konsep diri.
Mereka belajar tentang diri mereka melalui interaksi, melalui lingkungan mereka. Nah, lingkungan yang penting dan paling dekat dengan mereka adalah keluarga, dalam membentuk dan mengenai diri mereka masing-masing. Konsep keluarga ini sangat penting sebagai institusi membangun mereka bersosialisasi. Konsep diri juga memberikan motif penting untuk perilaku mengenai keyakinan, nilai, perasaan. Misalnya, saya memiliki keyakinan untuk lulus pada saat saya SMA. Di situ, pada keyakinan itu saya harus berusaha, saya harus belajar, saya harus bertekun, dan saya tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Keyakinan itu terus ada dan terus tumbuh dalam diri saya. Dan pada saat itu, saya telah mewujudkannya dan saya lolos dan saya tamat dari SMA tersebut. Yang ketiga, hubungan antar individu dan masyarakat. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai teori interaksionisme simbolik dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nita. Halo Jkomers, perkenalkan nama lengkap saya Marionita Kero dengan NIM 2403050141 kelas Jkom A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah nasional di tahun 2024 yang dapat dianalisis melalui lensa teori simbolis, yaitu yang pertama polarisasi politik dan konflik sosial. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama simbol politik. Simbol-simbol politik seperti logo partai, warna dan slogan dapat memicu persepsi dan interpretasi yang berbeda di antara kelompok masyarakat. Perbedaan interpretasi ini dapat memicu perpecahan dan konflik sosial. Kemudian yang kedua, diskusi publik. Bahasa dan narasi yang digunakan dalam diskusi publik, media sosial, dan debat politik dapat memperkuat polarisasi. Penggunaan bahasa yang provokatif, penyebaran berita bohong, dan penceritaan negatif dan dapat memicu permusuhan dan kekerasan antara kelompok. Kemudian yang kedua, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama, stereotip dan prasangka. Simbol dan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kelompok tertentu seperti ras, agama, atau gender dapat memperkuat stereotip dan prasangka. Misalnya, pengguna bahasa yang merendahkan atau stereotip terhadap kelompok minoritas dapat memperkuat diskriminasi dan ketidaksetaraan. Kemudian akses dan peluang. Simbol dan bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dapat menciptakan hambatan bagi kelompok tertentu. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi atau ujian mungkin tidak mudah diakses oleh semua orang, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan. Kemudian yang ketiga, tantangan adaptasi terhadap perubahan sosial. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama, teknologi dan informasi perubahan. Teknologi dan akses informasi yang cepat dapat mengubah cerita kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami dunia. Misalnya, munculnya media sosial dapat memicu perubahan dan norma sosial, nilai-nilai, dan cara kita berpolitik. Kemudian yang kedua, globalisasi dan budaya. Interaksi identitas budaya yang semakin intens dapat menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai norma sosial dan cara kita memandang dunia. Misalnya, pengaruh budaya pop global dapat memicu perubahan gaya hidup, komunikasi, dan identitas. Di sini yang keempat, kepercayaan publik dan ketidakpercayaan terhadap institusi. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama, simbol institusi. Simbol-simbol yang dikatakan dengan institusi seperti logo, seragam, dan bahasa resmi dapat membentuk persepsi dan kepercayaan publik. Misalnya, jika sumber-sumber ini dikatakan dengan korupsi, ketidakadilan, atau ketidakmampuan, kepercayaan publik terhadap institusi tersebut dapat menurun. Yang kedua, narasi publik. Narasi yang berkembang di media sosial dan ruang publik dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi. Misalnya, penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, media, atau lembaga hukum.
Kesimpulan dari keempat masalah tersebut yaitu teori simbol memberikan perspektif yang penting untuk memahami bagaimana makna yang dibentuk melalui interaksi sosial dapat berkontribusi terhadap masalah nasional di tahun 2024. Di sini sumber yang diambil dari Kompas ID. Sekian dan terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.